Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara di malam minggu ini dalam program Living Wisdom. Dan sepanjang minggu ini saya sudah membagikan kepada saudara tentang perspektif musuh kita yakni Satan dalam perjanjian lama. Sekedar saya review singkat saja, Satan di perjanjian lama, kalau kita mendalami soal Satan, kata Satan di perjanjian lama memang tidak ada yang berkonotasi negatif saudara. Di program sebelumnya juga kita sudah membahas tentang Satan dalam perspektif perjanjian baru. Dan kalau di perjanjian baru, Satan memang jahat senantiasa. Ya, ada perbedaan tiba-tiba figur Satan yang di perjanjian lama yang tidak bisa kita temukan salahnya di mana. Tiba-tiba di perjanjian baru itu menjadi sosok yang sangat menakutkan. Dan karena memahami ini, saya yakin para teolog terdahulu ya, di zaman-zaman terdahulu yang jelas lebih senior bahkan mungkin yang sudah meninggal di masa lalu itu coba menghubungkan, mencari tahu kenapa ada perubahan yang sedemikian sangat signifikan. Mengapa Satan yang mereka pelajari di perjanjian baru itu kok berbeda dengan Satan yang mereka pelajari di perjanjian lama. Sehingga kini mereka coba mencari dari ayat-ayat perjanjian lama, kira-kira di mana peristiwa atau bagaimana cerita dari kejatuhan Satan itu. Dan ya seperti Bapak tahu, Ibu tahu, ya ada cerita soal Lucifer itu yang diambil dari Yesaya 14 dan juga dikembangkan dari Yeskiel 28. Saya kembali mempersilahkan saudara kalau saudara mempercayai bahwa Yesaya 14 atau Yeskiel 28 adalah peristiwa kejatuhan Satan atau Lucifer itu bahkan. Kalau saya sekarang ini sangat yakin berkata bahwa Lucifer itu bukan Satan, ya. Lucifer itu hanya nama gelar ya yang memang berarti bintang paling bercahaya, makanya di dalam perjanjian lama dinamakan Helel ben Syakar, di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu dinamakan Proinos Aster, bintang yang paling bercahaya. Dan diterjemahkan oleh terjemahan Inggris kebanyakan menjadi Morning Star, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Bintang Timur, terjemahan lama itu Bintang Kejora, saudara. Sedangkan oleh King James diterjemahkan di Yesaya dengan Lucifer, tapi di Wahyu diterjemahkan menjadi Morning Star, ya. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh terjemahan lain. Nah, itu akhirnya menjadi akhirnya trigger bagi saya bahwa ini bukan bicara mengenai Satan, ya. Lucifer bukan bicara mengenai Satan. Dan sekarang dalam program malam hari ini saya coba merangkai, ya. Inilah gaya saya menafsirkan Alkitab. Saya mencari tahu dulu informasi-informasi tentang kata Satan baik di PL maupun di PB. Saya gumuli, saya tarik makna aslinya, ya. Saya buang dulu pemahaman saya. Kemudian ketika saya sudah menemukan dengan objektif berdasarkan apa kata Alkitab sesungguhnya tentang kata Satan di PL maupun di PB, saya coba mencari ya korelasi ya hubungan. Saya pastikan Alkitab itu nggak mungkin salah. Tuhan ketika berfirman tidak mungkin salah. Jadi kita yang memang kalau tidak bisa menemukan yang harus mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Dan saya akhirnya ketemu tentang Satan itu seperti apa. Kenapa Satan di PL beda dengan Satan di PB? Kenapa terjadi perubahan itu? Itu yang saya mau bagikan dalam kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti tentang materi saya bahwa Lucifer itu bukan Satan, dan juga Satan lewat perjanjian lama dan Satan lewat perjanjian baru yang sudah saya upload di dalam program The Living Wisdom di channel YouTube The Warriors ini, Bapak Ibu ikuti dulu. Karena ini satu rangkaian. Jadi saya di awal memang saya bangin dulu ya, saya sengaja saya bikin sesuatu yang mengguncang saudara ya, dengan mengatakan bahwa Lucifer itu lebih tepat disandingkan dengan Yesus daripada ke Satan berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah saya paparkan. Dan sekarang baru saya jelaskan tentang siapa Satan itu sebenarnya ya. Yang saya katakan hanya sumbernya di Alkitab dan nggak pakai buku-buku lain, nggak pakai sumber-sumber lain. Saya hanya mengutip, saya hanya mengeksplor, saya hanya mengeksposisi apa yang Alkitab saya katakan. Andai kata Alkitab saya diam, saya tidak menemukan apa-apa, saya akan berdiam. Gitu ya saudara ya. Siapkan hati kita bagaimana kita bisa mengetahui dari Alkitab Satan seperti apa.
Haleluya. Ya, saudara, di layar saudara ini ada buku saya. Jadi Bapak Ibu sekedar saya informasikan bahwa saya dulu adalah penganut yang mengatakan bahwa Lucifer itu nama Satan. Dan peristiwa kejatuhan Lucifer yang adalah Satan itu ada di Yesaya 14 dan ada di Yeskiel 28. Saya penganut itu. Beberapa orang mungkin cuma tahu doang, tapi nggak mengajarkan. Saya bukan cuma mengajarkan, tapi saya tulis bukunya. Ini bukunya, saudara. Ya, saya tahun 2013 menerbitkan ini buku. Ya. Buku tentang eksposisi sederhana saya dengan gaya pop, ya, bukan dengan gaya teologi yang dalam, supaya ini bisa dibaca oleh banyak orang. Ya. Saya menulis tentang pemahaman saya pada saat itu tentang siapa itu Satan. Dan harus saya akui 2013 saya mempercayai bahwa nama Satan itu Lucifer. Dan ini bukunya. Dan saya terbitkan, saya cetak kurang lebih, saya lupa ya, antara sekitar 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Cukup banyak untuk penjualan yang secara direct selling aja gitu ya. Saya tidak jual di toko buku Gramedia, Gunung Agung, bahkan tidak lempar ke toko buku Kristen. Saya hanya kemanapun saya khotbah, saya bawa buku ini, orang beli, ada orang borong, ada orang pesen ya. Kurang lebih hampir habis sekitar ya 4.000 5.000 eksemplar. Saya lupa ya, 4.000 atau 5.000 total saya cetak ini. Tapi yang pastinya di tempat saya, di lemari saya, lemari buku saya tinggal hanya beberapa eksemplar saja. Salah satunya yang sudah saya buka ini, lainnya masih di seal gitu sih ya, untuk kenang-kenangan lah bahwa saya pernah nulis tentang Lucifer. Yang saya katakan bahwa apa yang saya ajarkan hari-hari ini tuh sesuatu yang bisa distempelin orang bahwa saya itu dolak-dalik mulutnya, atau pengajaran saya berubah, atau saya tidak konsisten. Ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa apa yang saya dapatkan tentang Satan, yang saya bagikan dalam minggu ini, dalam beberapa minggu, lewat khotbah hari Minggu, dan juga lewat Living in Wisdom ini, sesuatu yang sebenarnya saya tahan cukup lama, saudara. Karena tadi, saya beresiko kalau saya mengajarkan ini, orang nanti akan mencap saya, ngasih stempel saya, pengajaran saya itu berubah-berubah. Tapi setelah saya renungkan, saya bawa dalam hati, saya tentu bawa dalam doa, itu nggak usah perlu ditanya ya. Saya renungkan, saya pakai puasa juga. Tuhan sepertinya saya yakin bicara di hati saya, udah ajarkan apa yang kau paham hari ini. Terus saya bilang kan, lalu yang 2013 itu kan salah sekarang Tuhan saya imaninya. Lucifer itu kan bukan Satan. Lucifer itu kan hanya gelar yang diklaim oleh Raja Babel. Dan kemudian ya di dalam Wahyu, Yesus berkata, akulah yang sebenarnya bintang timur itu, ya. Yang lainnya boleh menggunakan, boleh melabelkan dirinya bintang timur, tapi kata Yesus di Wahyu 22, akulah bintang timur yang gilang gemilang, akulah bintang timur yang sejati. Mereka itu hanya mencontoh, meniru-niru saja, berusaha menjadi, tapi Yesus yang sejatinya bintang timur atau morning star, atau kalau terjemahan King James konsisten, mestinya di Wahyu juga diterjemahkan Lucifer, bukan morning star. Ya, tapi Tuhan bilang, ya dulu kan kau memahaminya seperti itu. Dulu kau punya pemahaman seperti itu. Ya, kau mengajarkan apa yang kau pahami, ya nggak salah. Karena itu yang kau aminin saat itu di 2013. Dan sekarang 2022, udah hampir 10 tahun kau berubah. Dan berarti ada progres ya. Dan saya meyakini apa yang saya tafsirkan sekarang, maka saya bagi kepada saudara. Jadi saya tidak malu untuk mengakui bahwa perubahan pengajaran saya, saudara. Dan itu yang sekarang kali saya mengajar saudara, bahwa Alkitab itu ketika kita baca dengan tulus, kita terus memohon pengertian Tuhan, bisa saja apa yang kita pahami sebelumnya itu salah dan diperbaiki kemudian. Nah, dalam konteks pemahaman dulu 2013 Lucifer itu adalah Satan, kalau saya ikutin sekarang ya, kayak saya ingat-ingat kenapa saya dulu memahami Satan itu Lucifer, Lucifer itu Satan. Karena saya kebanyakan dipengaruhi oleh tafsiran yang ada. Tafsiran yang sudah umum, ya. Kebetulan saya lihat kok ada orang mengajarkan Lucifer itu Satan, tapi kok nggak ada nulis bukunya. Saya nggak pernah ketemu buku dalam tulisan teolog Indonesia yang mengatakan Lucifer itu Satan. Bahkan yang mengajarkan soal Satan pun di 2013 di toko buku Kristen itu saya tidak temukan buku-bukunya.
Ya, makanya saya berinisiatif karena saya yakin ini pengajaran yang benar, saya tulis buku. Saya lebih berani daripada orang-orang lain. Kalau buku itu kan bisa jadikan pegangan, sedangkan kalau khotbah kan ya saudara belum punya kekuatan lah gitu. Kalau buku kan berarti itu bentuk yang apa ya, lembaran-lembaran seperti ini kan itu bisa dipegang. Ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dijadikan tolak ukur bahwa pengajaran seseorang itu benar apa tidak gitu ya, karena orang itu berani menuliskannya dalam kalimat-kalimat yang dicetak. Saya harus mengaku itu tafsiran karena mengikuti tafsiran yang umum. Ya, saya mengikuti pengajaran yang saya terima dari tentu pendeta senior saya, terus dosen-dosen saya, buku-buku yang saya pelajari. Dan akhirnya gara-gara itu saya membaca Yesaya 14 dan juga Yeskiel 28 itu tanpa melihat konteks. Ya, lebih tepatnya saya membaca itu, saya tahu sejak awal itu ejekan terhadap Raja Babel. Yeskiel 28 saya tahu banget itu tentang nubuatan soal Raja Tirus ya. Tapi karena saya sudah punya konsep bahwa isinya itu ngomongin Satan, maka saya abaikan semua itu. Sehingga saya, kalau boleh jujur, ketika sebagai dosen saya mengatakan kepada semua mahasiswa saya, kita harus mengeksegesa Alkitab, menarik apa yang dikatakan Alkitab keluar. Jangan eisegese, jangan sudah punya konsep terus kita mencari ayat-ayat pembenaran di Alkitab, ayat-ayat yang mendukung pemikiran kita. Saya mengajarkan itu di kampus-kampus, di kelas-kelas tempat saya mengajar, tapi saya secara nggak sadar saya melakukan eisegese dibandingkan eksegese. Saya sudah dapat pemahaman bahwa Satan itu mau seperti Allah, mau menjadi seperti Allah. Satan itu dulu cantik, dulu itu luar biasa gambarnya Allah gitu ya. Dan dia akhirnya sombong, terus dia jatuh dalam dosa, dan itu ayatnya ada di Yesaya 14, Yeskiel 28, tanpa saya menyelidiki lebih dalam lagi, saya langsung memakai itu semuanya, karena itu yang sudah ada memenuhi otak saya, siapa itu Satan. Dan terjadilah buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang komen selama ini, ya seolah-olah saya tidak mengetahui, saya tidak mengeksposisi dengan benar bahwa Lucifer itu benar Satan, saya dulu mengeksposisi seperti itu. Jadi sekarang saya ini, kalau Bapak Ibu sudah paham ya, saya itu dulu penganut Lucifer itu adalah Satan, Satan itu adalah Lucifer. Maka dalam pelayanan saya pun saya mengusir Satan pakai nama Lucifer. Hei Lucifer, aku usir kuasamu dalam nama Yesus Kristus. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Saya bukan cuma ngomong, saya bahkan nulis bukunya. Ini kalimatnya banyak sekali. Bahkan saya juga sudah mengatakan bahwa Yesus bintang timur, ya, Lucifer itu mengaku sebagai bintang timur juga. Tapi saya belum bisa punya pemahaman seperti yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekarang. Jadi malu jujur saja. Tapi saya harus mengatakan kebenaran yang saya imani sekarang kepada saudara. Soal saudara percaya apa tidak, saudara mau mengikuti apa tidak, saya kembalikan kepada saudara. Cuma jangan lagi saudara bilang bahwa saya tidak mendalami eksposisi Yesaya 14, Yeskiel 28. Sebab kata per katanya saya sudah ekspos di buku ini, saudara. Jauh lebih lengkap dari banyak saudara. Saudara mungkin hanya membaca Yeskiel 28 ayat-ayat yang berbicara mengenai Raja Tirus, ya, hanya di pasal 28. Tapi di buku ini, meskipun tipis, saya mengeksposisinya dari pasal 27 juga. Sebab 27 juga bicara mengenai Raja Tirus. Nggak banyak pendeta yang ngomong Lucifer itu adalah Satan, mengekspos siapa Lucifer itu, siapa Satan itu dari Yeskiel 27. Rata-rata hanya menggunakan Yeskiel pasal 28. Ya, dan sekarang saya berubah. Dan saya ingin mengajar saudara tentang siapa Satan sebenarnya. Sebab dengan begitu, saya yakin saudara nanti akan memahami musuh saudara. Musuh saya. Nah, kontradiksi Satan dalam PL dan PB itu, Bapak Ibu yang mengikuti program 2 Living Wisdom sebelumnya, itu Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ya, bahwa di PL tidak kita temukan hal negatif dari Satan. Jadi di dalam 2 program sebelumnya saya mengekspos, saya menarik semua kata Satan yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan saya mengakui saudara bahwa tidak ada hal negatif dari kata Satan dan konteksnya yang saya pelajari di Perjanjian Lama. Bahkan soal Ayub pun yang Bapak Ibu sering memahami bahwa itu ada kata Satan di sana. Satan itu bahkan menggocoh Ayub itu atas izin Tuhan. Dan Satan itu ada dalam Shekinah glorinya Tuhan, ada di sekitar Tuhan, ada di hadapan Tuhan bersama dengan
anak-anak Allah, Bene Elohim yang lainnya. Malaikat-malaikat Tuhan yang lainnya. Satan ada di tengah-tengah itu. Satan ada di surga. Saya sudah expose. Ada ayat mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi kalau Satan itu sudah makhluk yang berdosa, nggak mungkin dia bisa ada di surga, saudara. Berarti dalam konteks Ayub, Satan itu bukan makhluk yang berdosa. Dia belum memberontak. Dia masih menjadi bagian dari makhluk surgawi. Dan pekerjaannya memang kalau kita sudah mengikuti eksposisi saya soal Satan di PL, Satan itu tampak seperti seorang jaksa dalam pengadilan. Ketika Tuhan bilang, lihat hambaku Ayub, dia luar biasa ya. Satan langsung bilang, ya kamu pagari sih Tuhan. Dia memposisikan diri sebagai seorang opposite atau lawan, tapi bukan memberontak. Itulah tugas ilahi dia di sorga, saudara. Ya. Supaya pengadilan terhadap manusia atau siapapun menjadi objektif begitu. Itulah peran Satan. Itulah tugas Satan di dalam perjanjian lama. Tidak kita temukan hal yang negatif. Tapi di PB, ya, kita tidak menemukan hal yang positif sama sekali dari Satan. Jadi opposite-nya. Kalau di PL kita tidak temukan hal yang negatif, semuanya positif tentang Satan. Tapi di PB sebaliknya kita tidak temukan hal yang positif, semuanya negatif tentang Satan. Semuanya jelek, semuanya menakutkan, semuanya mengerikan, semuanya membinasakan. Nah, ada kontradiksi di sini. Dan ini yang Bapak Ibu akhirnya pahami. Kalau Bapak Ibu mengikuti materi saya dalam Living Wisdom soal Satan ini. Kalau Bapak Ibu nggak ikuti, Bapak Ibu nggak akan punya pemahaman ini. Kan di konsep Bapak Ibu, dalam konsep imanmu tentang Satan, musuh kita, kau pasti ketika membaca PL, kau berkata Satan itu sudah jatuh di PL, Satan itu sudah berdosa di PL, Satan itu sudah jahat di PL. Tapi kalau Bapak Ibu membaca PL, nggak begitu. Makanya saya berkali-kali mengulang. Orang Yahudi bahkan tidak mempercayai Satan itu seperti konsep Kristen. Bagi orang Yahudi, bagi rabai-rabai Yahudi, ya Satan itu ya makhluk surgawi. Ya. Makhluk roh yang tugasnya memang seperti jaksa. Menuntut, mendakwa, tapi bukan dalam konsep seperti kita. Musuh kita, ya bukan seperti orang Kristen gitu ya. Mengerikan, menakutkan, dan lain sebagainya. Nah itu kenapa akhirnya saya sekarang terang. Oh, ternyata saya salah dalam menafsirkan Satan dalam konsep PL. Maka ketika saya punya pergumulan seperti ini, saya berdoa, saya berpuasa, saya coba pelan-pelan menarik sesuatu yang benar lagi. Saya mengeksegesi Alkitab, bukan mengeksegesi Alkitab. Saya buang konsep saya dulu, saya coba tarik, saya berdoa, bergumul. Itu pergumulannya luar biasa, saudara. Karena seperti saya bilang tadi, itu menentang pandangan yang sudah saya imani bertahun-tahun dan saya ajar bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Ya. Sebab meskipun saya tulis bukunya di 2013, tapi saya jadi pendeta sejak 2005. Dan saya mengajarkan ini, bahwa Lucifer itu adalah Satan. Ya. Satan itu di perjanjian lama pun sudah seperti Satan di perjanjian baru. Musuh kita. Musuh orang-orang percaya dalam konteks PL, musuhnya orang Israel. Tapi ketika saya dalami Judaism, saya dalami tentang agama Yahudi hari-hari ini, dari semua buku literatur, nggak ada yang mengatakan bahwa Satan itu musuh mereka. Jadi kekasih Tuhan, akhirnya saya merendahkan hati dan saya sekarang ini punya pemahaman yang baru. Dan cerita Satan yang saya pahami baru ini bukan cuma satu-satunya. Ada banyak pengajaran yang baru yang saya dapatkan hari-hari ini. Dan saya akan bagikan kepada saudara. Dan silakan saudara uji pengajaran saya, karena ayat-ayat yang saya pakai untuk menafsirkan itu saya munculkan juga. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya. Kalau Bapak Ibu punya pemahaman tentang mengulik pakai bahasa aslinya, entah itu bahasa Ibrani PL atau bahasa Yunani PB, itu jauh lebih bagus karena saya juga menggunakan hal itu. Nah, kalau masih berbeda, nanti kita bisa berdiskusi. Tapi kalau Bapak Ibu hanya membaca terjemahan LAI saja, Bapak Ibu hanya membaca terjemahan bahasa Inggris tertentu saja, ya agak sulit kita berdiskusi karena bagi saya yang namanya Alkitab terjemahan tetap Alkitab terjemahan. Nggak ada yang unggul dan semuanya terjemahan. Dan terjemahan, namanya terjemahan, itu ada besar kemungkinan salah dalam menerjemahkan. Kenapa? Karena yang menerjemahkan adalah manusia semata. Gitu ya saudara ya. Nah, perjanjian lama, Satan itu makhluk surgawi. Ya. Jabatannya tinggi kalau kita baca. Zakaria pasal 3 ayat 1 dikatakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis, Hasatan, wahasatan, berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan baik-baik saudara. Ya. Ini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iblis berdiri di sebelah kanan malaikat Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab bahasa asli, bahasa Ibrani, itu ya
Tuhan, ya. Jadi nggak ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu dalam konsep PL ya Tuhan sendiri. Makanya beberapa terjemahan Inggris ya mengatakan bahwa Tuhan, ya, jadi di hadapan Tuhan sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Ya, jadi malaikat Tuhan itu Tuhan, malak Yahweh itu Tuhan sendiri, saudara. Nah, iblis ada di sebelah kanannya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Kejadian sampai Maleaki, kemudian Matius sampai dengan Wahyu, terminologi di sebelah kanan dalam budaya Alkitab itu menjelaskan posisi yang tinggi. Ya. Anak domba Allah berdiri atau duduk di sebelah kanan Bapa, ya. Itu kan bicara soal bagaimana posisi tertinggi dari anak domba di hadapan kekudusan sorga. Ya. Di sebelah kanan itu bicara mengenai sesuatu yang baik. Kanan itu bicara sesuatu yang baik. Kiri itu lebih kurang baik, saudara. Itulah budaya Alkitab seperti itu. Dalam Ayub pasal 1 ayat 6 juga, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis, Satan, menghadap Tuhan. Di mana? Ya bisa saja menghadap Tuhan di bumi ketika Tuhan ada di bumi, tapi dalam konteks ini kalau saya percaya, saya menafsirkan ya ada di surga. Ya, karena dikatakan anak-anak Allah, ini bukan manusia, bukan orang percaya. Bene Elohim dalam konteks Ayub 1 ini jelas bicara soal malaikat Tuhan. Ya. Nggak ada Bene Elohim atau anak-anak Allah, terjemahan LAI, dalam perjanjian lama, konteksnya orang percaya. Nggak ada, saudara. Entah itu dalam konteks PL, kan orang percaya itu kan adalah orang Israel, umat pilihan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada di ayat Alkitab orang Israel itu digambarkan sebagai anak-anak Allah. Bangsa Israel, bangsa pilihan, digambarkan sebagai anak-anak Allah. Terminologi anak-anak Allah yang berasal dari kata Ibrani Bene Elohim. Kalau kita melihat digunakan perjanjian lama, saya sudah bagikan itu. Lihat di Living Wisdom sebelumnya. Itu semuanya merujuk pada makhluk surgawi. Malaikat-malaikat. Ada di Ayub, ada di Kejadian pasal 6, ada di Daniel, di mana ada Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke goa api, tapi orang-orang melihat ada 4 orang, dan satunya seperti tampak anak dewa, terjemahan LAI. Itu juga menggunakan kata Bene Elohim, ya, seperti anak Tuhan atau anak dewa, gitu saudara ya. Jadi bicara mengenai makhluk spiritual. Nah, Satan layaknya jaksa di surga dalam konteks Zakaria, dalam konteks Ayub. Di Zakaria dia mendakwa Imam Besar Yosua, di Ayub dia memberikan tuduhan, mendakwa Ayub. Jadi perannya memang seperti jaksa dalam pengadilan yang ada kita temui di Indonesia ini, saudara. Di perjanjian lama juga Satan bukan cuma bicara mengenai makhluk surgawi ini yang sebagai jaksa di pengadilan Tuhan ini, tapi Satan juga bicara soal hal lain. 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Saya hanya mereview cepat saja. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan, Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Kata lawan yang diterjemahkan LAI menjadi kata lawan dalam terjemahan Indonesia ini, itu menggunakan kata Satan dalam bahasa aslinya. Satan Salomo adalah Hadad orang Edom. Jadi makanya nggak heran ya, ada pemahaman bahwa Satan itu adalah lawan. Dan lawan Salomo dalam hal ini bukannya makhluk surgawi. Bukan Satan yang ada di Ayub, bukan Satan yang ada di Zakaria. Tapi Satan di sini adalah musuh manusianya. Musuh dari kerajaan lain. Musuh dari penguasa bangsa lain. Dalam hal ini adalah Hadad orang Edom. Keturunan Raja Edom. Nah, Hadad ini bukan Satan makhluk surgawi itu. Bukan, saudara. Orang biasa. Manusia biasa. Tapi oleh Alkitab dia juga disebut Satan. Nangkep ya, saudara ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini adalah peristiwa Daud bersalah kepada Tuhan. Tuhan akhirnya membuat mengutuk Israel, membuat Israel sengsara dengan sakit penyakit, dengan kematian, gara-gara Daud menghitung jumlah orang Israel. Orang Kristen kebanyakan mengatakan bahwa ini Satan yang merasuki Daud. Satan yang masuk ke dalam diri Daud. Tapi kalau Bapak Ibu lihat konteksnya, Daud ketika dihukum Tuhan, ketika melihat bangsa Israel, bangsanya ini dikutuk Tuhan, dia tidak menyalahkan Satan yang makhluk surgawi, yang sudah jatuh dalam dosa, yang mengerikan yang ada di benak orang Kristen. Tidak, dia menyalahkan dirinya. Aku sendiri yang menyuruh menghitung orang Israel. Jadi jangan hukum bangsaku ini. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya melakukan apa yang kuperintahkan. Maka hukumlah aku dan keluargaku. Aku yang bersalah.
Bapak Ibu baca konteksnya. Daud tidak menyalahkan Satan itu. Dia menyalahkan dirinya. Kenapa? Karena dirinya lah, suara hatinya lah yang mau melawan Tuhan dengan cara menghitung jumlah orang Israel. Seolah-olah Daud tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memakai Israel yang sedikit itu untuk membinasakan atau mengalahkan musuh-musuhnya. Daud ragu, maka dia menghitung berapa sih jumlah pasukan kita ini? Dia memakai akal pikirannya, budinya, pengertiannya. Dia mau menyusun strategi Allahnya, bukan Allahnya Tuhan. Dia bersalah kepada Tuhan. Dia melawan Tuhan. Bukan gara-gara Satan yang merasuki dirinya, tapi dirinya sendiri yang memang kurang percaya pada konteks cerita di 1 Tawarik 21 ini. Jadi, Satan bisa berarti lawan, Satan juga bisa berarti suara hati yang menentang Tuhan. Ini juga sekali lagi penjelasannya sudah saya panjang lebar di dalam Living in Wisdom yang judulnya Satan dalam Perspektif Perjanjian Lama. Sekarang dalam Perjanjian Baru, saya review singkat juga. Satan adalah musuh kita, lawan dari Tuhan. Dikatakan di Wahyu 12 ayat 9, saudara. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Satan, ya, itu menyesatkan dunia, dan dia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Alkitab mengatakan dalam Wahyu 12 dengan jelas. Di Lukas 13 ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Di dalam Perjanjian Baru, saya memakai satu ayat saja. Ayatnya banyak, sudah saya singkatkan semuanya dalam program sebelumnya, bahwa Satan bisa merasuki orang, sehingga orang itu 18 tahun mengalami masalah dengan tulangnya, sehingga dia bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Satan menjadi musuh dan berusaha membinasakan manusia, salah satunya dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, dan lain sebagainya. Inilah Satan yang kita bisa temukan di dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu paham ya? Satan di Perjanjian Lama dengan Satan di Perjanjian Baru itu agak berbeda. Seolah-olah dua figur yang berbeda. Seolah-olah dua karakter yang berbeda. Seolah-olah dua oknum yang berbeda. Tapi saya sangat yakin, ini bicara tentang satu oknum yang sama, saudara. Nah, kenapa berbeda? Kenapa Satan di PL berbeda? Kenapa Satan di PB berbeda? Nah, inilah yang mau kita telaah. Satan berubah. Menjadi menarik untuk ditelaah secara biblikal. Apa yang menyebabkan perubahan Satan ini? Di Perjanjian Lama, makhluk surgawi yang kudus, punya kedudukan tinggi layaknya seorang jaksa. Sehingga kalau kita baca Perjanjian Baru, Mikael pun itu sungkan dengan Satan, tidak berani menghardik Satan. Ya. Di Perjanjian Baru, Satan berubah menjadi sesuatu atau oknum yang mengerikan, yang menakutkan. Ini seperti metamorfosa, saudara. Ya. Dari ulat menjadi kepompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu. Iya. Di Perjanjian Lama kita gambarkan Satan itu kayak ulat. Ya ulat seperti ini, meskipun menggelikan ya ulat. Tiba-tiba di Perjanjian Baru seperti kupu-kupu. Kalau Bapak Ibu nggak pernah belajar soal metamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu, ya, Bapak Ibu tentu akan mengatakan kupu-kupu adalah makhluk yang berbeda dengan ulat, saudara. Padahal ya kupu-kupu berasal dari ulat yang menjadi kepompong, dan kemudian akhirnya menjadi makhluk yang tampaknya baru yang namanya kupu-kupu. Tapi sebenarnya sama saja mereka. Inilah gambaran gambaran Satan. Saya ngomongin ulat jadi ingatnya ulat. Gambaran Satan yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seolah-olah dua makhluk yang berbeda tapi sebenarnya sama, saudara. Nah, perbedaan dulu dan sekarang. Sewaktu menjadi jaksa yang masih tinggal di surga, meski kata Alkitab Satan bisa membuat susah menderita Ayub dalam konteks Ayub, namun itu dikerjakannya dengan izin Tuhan. Tuhanlah yang memberikan izin, saudara. Jadi Satan itu makhluk surgawi, seperti layaknya malaikat itu mengerjakan sesuatu yang memang diperintahkan Tuhan. Ya, Satan, meskipun Alkitab mengatakan dengan jelas dialah yang membuat Ayub nantinya kulitnya hancur, ya, seperti koreng banyak, seperti barah banyak, ya, dia menggaruk-garuk kulitnya dengan beling karena begitu gatalnya tubuhnya ini. Mungkin ada eksim yang begitu kuatnya sehingga Ayub nggak kuat, saudara. Meskipun itu dilakukan Satan, saya tidak pungkiri itu karena hasil kerjanya Satan, tapi harus diperhatikan konteksnya.
Satan melakukan itu karena diizinkan Tuhan. Artinya apa? Artinya semua itu dilakukannya sebagai tugas dan posisinya sebagai jaksa di surga. Namun ketika dia sudah tidak dapat bagian dalam sorga, di Wahyu 12 tadi dia dilempar dari surga, dilempar ke bumi, Satan ketika mau membuat seseorang susah atau menderita, maka ia tidak butuh izin lagi dari Tuhan. Karena menggocoh manusia atau merusak manusia, dikerjakannya sekarang sebagai sifat, karakter, dan bagian dirinya yang memang sudah rusak. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Di perjanjian lama ada tokoh Ayub yang memang dirusak oleh Satan. Tapi konteksnya, Satan melakukan itu karena diizinkan Tuhan. Satan melakukan itu kepada Ayub karena tugasnya sebagai seorang jaksa. Sedangkan di perjanjian baru ketika Satan sudah lagi tidak dapat tempat di surga dan tempatnya di bumi, ketika dia mau menggocoh manusia, Bapak, Ibu, dan saya mau dirusaknya, dia nggak perlu izin lagi sama Tuhan. Itu sudah menjadi bagiannya yang sudah rusak itu. Itu sudah menjadi karakternya. Jadi Satan di perjanjian lama dan baru, meskipun mungkin kita bisa ketemu benang merahnya, bisa merusak manusia. Di perjanjian lama Ayub, di perjanjian baru kita, siapapun manusia, terutama orang percaya, tapi latar belakangnya beda. Di PL, dia dapat perintah Tuhan, diizinkan Tuhan. Sedangkan di PB, dia bisa semena-mena, tanpa minta izin Tuhan, untuk menggocoh kita. Jadi Satan memang di PB jauh lebih mengerikan daripada Satan di PL. Kenapa? Karena dia sudah dilempar dari surga. Dia sudah dilempar ke bumi. Dia sudah jatuh. Bahasa kita yang paling awam adalah dia sudah berdosa. Dia sudah melawan Tuhan. Pertanyaannya, apa sebabnya dia dilempar ke bumi? Apa sebabnya dia dilempar dari surga? Apa sebabnya dia melawan Tuhan? Apa sebabnya dia berdosa kepada Tuhan? Nah, inilah yang coba kita hubungkan. Dari semua pemaparan saya soal Satan di PL, Satan di PB, kita coba ketemukan, saudara, dengan biblikal, dengan ayat-ayat Alkitab yang memang jelas bicara soal itu. Yuk, siapkan ya. Dulu saya bilang, lewat buku ini, ya, lewat buku yang saya tulis ini, ya, bagi saya dulu, ini terlihat dalam Yesaya pasal 14. Yesaya 14 itu saya hubungkan dengan Satan. Bapak Ibu yang masih memakai Yesaya 14 untuk menghubungkan kejatuhan Satan, silahkan saja. Ya, karena dulu pun saya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca konteksnya, Yesaya 14 dengan kepala dingin, membaca konteksnya dengan benar, ayat per ayatnya ya benar. Ya. Sebab kalau kita membahas Yesaya 14 ayat 12 itu bicara mengenai Lucifer, maka mestinya di seluruh Yesaya 14 itu bicara soal Lucifer. Kalau Lucifer itu kita samakan Satan, maka seluruh Yesaya 14 itu bicara soal Satan. Bukan cuma Yesaya 14 ayat 12. Nah, kalau Bapak Ibu membaca semuanya, memang kita hubungkan dengan Satan, bukan cuma ayat-ayat tertentu di Yesaya 14 saja, maka Bapak Ibu akan kesulitan untuk memahami itu Satan. Makanya saya bilang sekarang ini, Yesaya 14 itu nggak ada hubungannya dengan Satan. Karena Alkitab sendiri sudah mengatakan, Yesaya 14 itu bicara mengenai ejekan terhadap Raja Babel. Ketika Bapak Ibu membaca Yesaya 14 dengan clear seperti kata Yesaya 14 ini ejekan terhadap Raja Babel, dan kau ingat Raja Babel yang paling ternama namanya Nebukadnezar, maka Bapak Ibu akan dengan mudah memahami bahwa memang Yesaya 14 itu bicara soal Nebukadnezar atau Raja Babel. Dulu saya memahami Satan dengan Yeskiel 28. Lalu di Yeskiel 28 itu dihubungkan dengan kejatuhan Satan. Satan itu sombong. Makanya dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia cantik. Karena dia diberikan tempat yang spesial. Sorga itu bahkan dibuat oleh Tuhan untuknya. Dia berjalan di batu-batu yang berwarna-warni, yang indah-indah itu. Itu pemahaman saya. Dan itu sudah saya tuliskan dalam buku ini, saudara. Saya memahami itu bertahun-tahun. Kalau saya bertobat sungguh di sekitar tahun 99. Saya kecil Kristen. Sudah melayani di gereja lama tapi belum lahir baru. Saya baru lahir baru tahun 99-98 tepatnya, saudara ya. Di penghujung 98, di awal kurang lebih 99. Tepatnya bulannya saya lupa karena saya tidak mencatatnya. Tapi di periode itu, karena saya tahu banget, saya ada di persimpangan jalan, di perempatan hidup saya, memilih antara ke kiri dan ke kanan itu di tahun-tahun itu. Ya,
Jadi saya masih dengan depresi, depresi anak muda tahun itu ya. Dan saya akhirnya mengikut Tuhan, menyerahkan hidup di periode itu. Karena saya tahu banget di periode itu saya sedang dalam situasi yang sangat galau. Pakai bingit gitu, saudara. Nah, ketika saya lahir baru, saya sudah memahami bahwa Lucifer itu Satan. Kenapa? Karena meskipun saya belum sekolah teologi ya, saya sudah menyukai buku-buku yang mengatakan soal akhir zaman, soal naga, soal antikristus. Itu sudah bacaan saya. Buku-buku saya sudah banyak. Saya sudah baca banyak buku soal itu. Dan Satan kalau bicara akhir zaman menjadi tokoh yang penting di situ. Saya memahami bahwa Yeskiel 28 itu bicara mengenai Satan. Satan itu memberontak kepada Tuhan, melawan kepada Tuhan, karena dia sombong, mau menjadi sama seperti Tuhan. Tapi sekarang saya membaca Yeskiel 28, ya tidak memahaminya lagi dengan kejatuhan Satan. Karena ceritanya soal nubuatan, soal Raja Tirus, saudara. Bapak Ibu sudah baca Yeskiel atau belum? Yang memahami Yeskiel 28 itu bicara mengenai Satan, Bapak Ibu juga harus menjelaskan bahwa bagaimana dengan Yeskiel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Karena itu semuanya bicara mengenai nubuatan terhadap Raja Tirus, nubuatan terhadap Raja Babel, nubuatan terhadap Mesir, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu memahami bahwa Yeskiel 28 itu metafora, cerita soal Satan, maka Bapak Ibu juga harus dengan pemahaman yang sama menjelaskan nubuatan terhadap Mesir itu metafora terhadap siapa. Nubuatan terhadap Babel itu metafora terhadap siapa. Kalau pola pikir menafsirkan saudara itu adalah Yeskiel 28 itu gambaran dari Satan. Karena aneh bagi saya, Yeskiel ketika nulis ini, ya, menulis pasal 25, 26, 27, 29, 30, 31, itu bicara mengenai Mesir yang sebenarnya, Mesir yang dalam sejarah ada, Babel yang dalam sejarah ada, tiba-tiba di tengah-tengah itu di Yeskiel 28, ketika ngomong tentang Raja Tirus, sebenarnya Yeskiel lagi ngomongin Satan. Ini agak nggak masuk akal, saudara. Ya. Sebab tentunya ketika dia nulis dari pasal 25 sampai pasal 32, 35, saya coba nanti cek lagi, Bapak Ibu boleh bantu cek saya, itu semuanya perikopnya nubuatan terhadap apa? Mesir, terhadap Babel, terhadap Raja Tirus. Berarti kalau semuanya itu mengandung makna tersembunyi, seperti Bapak Ibu katakan Yeskiel 28 itu bicara mengenai Satan, bukan Raja Tirus secara literal, maka mestinya ketika Yeskiel nulis nubuatan terhadap Mesir, maka itu bukan Mesir literal. Mestinya ada maksud lagi. Nah apa? Ya, saya tanya semua orang yang memahami Yeskiel 28 itu kata Satan, mereka semua nggak bisa berargumentasi. Ya. Mesir itu ngomongin apa? Babel itu ngomongin apa dalam konteks Yeskiel? Tapi mereka dengan yakin mengatakan Yeskiel 28 itu bicara mengenai Satan, mengenai Lucifer. Nah, saudara, jadi kalau Bapak Ibu membaca lagi spesifik Yeskiel 28, ada kau kutempatkan di Taman Eden, di tamannya Allah. Sekarang ketika saya membaca, andai kata kita mau pakai itu metafora, maka yang Tuhan taruh di Eden itu siapa? Kalau bagi saya bukan Satan, kan? Di kitab Kejadian yang Tuhan taruh di taman di Eden itu jelas-jelas Adam. Maka meskipun saya tidak secara doktrinal, secara yakin gitu mengatakan Yeskiel 28 itu metafora terhadap Adam, tapi menurut saya, kalau kita mau memakai Yeskiel 28 sebagai penafsiran metafora, ya, maka lebih dekat kepada Adam daripada kepada Satan. Sebab di ayat lain, di Alkitab, di tempat manapun di Alkitab, nggak ada yang mengatakan bahwa Satan itu ada di Eden. Satan itu ingin seperti Allah. Ya. Satan itu dilempar ke bumi. Ada. Itu kita ketemu di Wahyu 12. Tapi cuma itu saja, ya. Tapi peristiwa, ya, konteksnya dalam Yeskiel 28 yang bicara dia ditaruh di taman di Eden, dia berjalan di atas batu-batu yang mulia, ditempatkan dekat keruk. Itu kan bicara mengenai ya Taman Eden yang kita bisa ketemu di Kejadian pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Di mana yang ada di Taman Eden, cuma cerita di Taman Eden, cuma Tuhan, yang dikatakan di dalam kitab Kejadian setiap hari sejuk berjalan-jalan, ada Adam, ada Hawa, ada binatang-binatang lain, dan yang disebutkan spesifik adalah ada ular. Perjanjian Lama tidak mengatakan ada Satan di situ.
Ya, hanya 4 figur ini yang secara spesifik dituliskan dalam siapa saja yang ada di taman di Eden itu. Yang spesifik namanya disebut. Meskipun ada binatang-binatang lain yang Tuhan ciptakan dari tanah yang ada di taman di Eden itu. Jadi, kalau bagi saya memakai Yesaya 14 dan Yeskiel 28 itu sekarang ini kurang tepat. Terutama ketika kita mau mencari tahu tentang siapa Satan itu. Nah, intinya saudara, Yeskiel 28 dan Yesaya 14 bagi saya saat ini, saya kembalikan kepada saudara. Karena ini penafsiran saya, boleh dong saya menafsirkan. Apalagi saya sudah memaparkan dengan cukup detail. Kalau kau berbeda pendapat, silakan. Tapi juga berikan penjelasan dengan detail. Kalau bagi saya, Yeskiel 28, Yesaya 14 terlalu dipaksakan jika dikatakan sebagai cerita kejatuhan Satan yang bisa kita temukan di Perjanjian Lama. Lalu bagaimana kita menafsirkan? Bagaimana Satan di PB kok jadi mengerikan, sedangkan Satan di PL kok itu nggak ada yang negatif? Yuk, sama-sama kembali kita rendahkan hati. Kita coba lihat apa kata Alkitab, saudara. Ini penafsiran saya sekarang. Kejatuhan Satan itu seperti apa? Nah, sebagai penghuni surga yang paham sekali siapa Tuhan, karena kan Satan itu ada di surga. Jelas banget. Di Ayub jelas, di Zakaria juga jelas. Bahkan dispesifikkan dia ada di sebelah kanan Allah. Dia ada di surga. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, karena semua yang di surga itu diciptakan Tuhan kan? Kemudian ditempatkan di surga, maka mestinya Satan tahu siapa Tuhan. Dulu saya memahami Yesaya 14 dan Yeskiel 14 itu adalah cerita soal Satan. Dikatakan Satan karena begitu diciptakan sempurna, makhluk paling indah yang Tuhan ciptakan, kemudian dia jadi sombong dan jatuh dalam dosa, dia melawan Tuhan karena mau menjadi seperti Allah. Saya jujur saja, meskipun saat itu saya sangat yakin menafsirkan itu, saya agak mikir juga dalam hati saya paling dalam. Kok bisa ya, di tengah surga yang kudus, di tengah surga yang tanpa dosa, di mana tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Berarti di surga itu semuanya indah gitu. Semua itu luar biasa, sempurna surga itu. Tuhan ada di surga. Semua makhluk ciptaannya sempurna. Kok ada orang, ada makhluk, itu berani langsung menentang Tuhan? Bapak Ibu kalau memperhatikan Bene Elohim, tafsiran saya di Kejadian pasal 6, yang akhirnya malaikat-malaikat Allah itu meninggalkan tubuh sorgawinya, yakni yang tidak kawin mengawinkan itu menjadi manusia. Karena mereka tertarik kepada anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Jadi ada triggernya, yakni apa? Ada oknum ketiganya, yakni perempuan manusia yang cantik-cantik itu. Maka mereka melawan Allah. Jadi Bene Elohim ketika Kejadian pasal 6 itu tidak langsung berontak kepada Allah. Gara-gara dia tertarik kepada perempuan manusia yang cantik-cantik dan mereka punya hasrat seksual, mereka meninggalkan tubuh sorgawinya yang tidak kawin mengawinkan itu, mereka akhirnya melawan Allah. Itu cengli di saya. Tapi Satan, oknum Satan, yang menjadi jaksa, punya posisi tinggi di surga, makhluk yang luar biasa kudus ini, diciptakan Tuhan dengan kesadaran bahwa dia adalah makhluk yang spesial. Kok berani gitu menentang Tuhan secara direct dan merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan? Itu nggak masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena konsep surga yang saya pahami tadi, semuanya kudus. Maka kalaupun Satan itu memberontak, ada triggernya. Triggernya bukan direct langsung kepada Tuhan seperti Bene Elohim. Para malaikat di Kejadian 6 itu nggak langsung melawan Tuhan. Tapi gara-gara mau mengawini anak-anak perempuan manusia, akhirnya mereka melawan Tuhan. Jadi melawan Tuhan itu secara tidak langsung. Nah, inilah konsep yang saya pahami. Bahwa Satan ketika melawan Tuhan, ketika berdosa, agak nggak masuk akal. Dia langsung menentang Tuhan. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang sangat yakin bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu penguasa surga, luar biasa dahsyat kuasanya, terus dia berani menentang. Ya, nangkep ya saudara ya? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk logika gitu. Tapi faktanya di dalam kitab Perjanjian Baru, Satan itu berdosa. Dia dilempar ke bumi, dilempar dari surga. Nggak dapat bagian lagi di surga. Berarti ada sesuatu nih. Nah, kalau menurut saya sekarang ini, dia memberontak kepada Tuhan tidak secara langsung. Tapi ada triggernya. Apa itu? Iri hati kepada manusia.
Jadi seperti Bene Elohim di Kejadian 6 akhirnya memberontak kepada Allah gara-gara anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Bagi saya hari ini mengajar saudara, menafsirkan tentang kejatuhan Satan. Satan akhirnya melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan karena iri hati pada manusia. Karena Tuhan tuh memperlakukan manusia dengan penuh kasih, saudara. Bene Elohim yang saya paparkan beberapa kali, Bapak Ibu ikuti saja. Soal Nephilim, soal raksasa, sudah saya bagikan kok dalam Living Wisdom di program-program sebelumnya. Ya. Bene Elohim ini malaikat yang berdosa di Kejadian 6, yang tidak yang dengan sadar meninggalkan tubuh sorgawinya, yang malaikat itu kan kalau di surga tidak kawin mengawinkan kan, tapi meninggalkan itu untuk menjadi manusia, ya. Entah menjadi manusia itu langsung, bagi saya mungkin saja, karena di dalam cerita Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan itu ya seperti manusia, punya daging karena dipegang, ya bisa disentuh. Laki-laki Sodom itu tertarik secara seksual terhadap mereka, berarti benar-benar kayak manusia benar. Atau mungkin juga Bene Elohim itu memakai raga manusia. Seperti cerita ada orang yang di Gerasa kerasukan roh jahat. Roh jahat itu kan menguasai orang ini. Berarti apa yang dimiliki manusia yang dikuasai mereka ini ya bisa dipakai. Ya. Maka kemarin ketika saya bilang Bene Elohim itu nggak mungkin Pak menjadi bapak dari raksasa. Karena mereka kan nggak punya sperma. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu ya silakan saja. Tapi bagi saya, kalau Satan, maafkan saya, kalau malaikat Tuhan, Bene Elohim bisa menjadi manusia, ya apa susahnya ya dalam diri manusia itu juga ada sperma misalnya. Kalaupun menafsirkan seperti itu terlalu berani, ya berarti Bene Elohim itu menjadi manusia, bukan manusia benar, tapi memakai raga manusia. Yang tentu kalau raga laki-laki manusia yang dirasukinya, ya raga manusia itu laki-laki itu punya sperma. Tapi spermanya menjadi rusak. Karena untuk menggagahi perempuan manusia yang cantik-cantik itu, si laki-laki ini bukan laki-laki manusia, tapi sudah dikuasai oleh Bene Elohim. Fallen angel itu. Ya. Nah, fallen angel ketika berdosa langsung dihukum. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya di Petrus, itu dihukum di neraka, di Tartaros. Nggak ada pengampunan buat mereka. Sedangkan manusia berdosa di Kejadian 6, ya, di Kejadian 6 nih, Bene Elohim berdosa, dia langsung dilempar di dalam Tartaros. Bapak Ibu baca di dalam Petrus, Bapak Ibu nanti bisa ikuti cerita saya soal Nephilim, ya, lihat saja. Saya sudah mengajar banyak dalam program ini, ya. Ada ayatnya di situ, di penjara sampai nanti penghakiman kekal, dihukum, nggak ada pengampunan. Tapi manusia di Kejadian 6, yang kata Kejadian 6 itu seluruh isi hatinya jahat. Meskipun dibunuh semuanya sama Tuhan dengan air bah, tapi ada satu keluarga yang diberikan kasih karunia. Dalam hal ini Nuh dan keluarganya diberikan pengampunan oleh Tuhan. Ada pengampunan bagi manusia. Untuk kemudian kita tahu Alkitab mengatakan jika kita berdosa, kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Nah, sebagai jaksa di surga, ya tentu Satan merasa, loh kok Tuhan kayaknya memperlakukan manusia jauh lebih spesial dibandingkan kita-kita ini yang makhluk surgawi. Kalau makhluk surgawi dosa, langsung dihukum, nggak ada pengampunan. Tapi kalau manusia kok masih diberikan pengampunan? Ada peluang gitu manusia diampuni kalau manusia bertobat. Sedangkan makhluk surgawi nggak ada pengampunan. Ya kalau udah dosa nggak ada lagi pertobatan. Nggak akan bisa bertobat. Nggak ada pengampunan lagi. Maka sebagai jaksa, dia mungkin tentu sangat paham soal ini. Satan merasa manusia di mata Tuhan lebih darinya dan malaikat lainnya. Bapak Ibu harus ingat lagi, dia merasa paling spesial. Kenapa? Karena dia berperan sebagai jaksa. Di Zakaria dikatakan dia ada di sebelah kanan Allah. Berdiri di sebelah kanan Allah, menghakimi, mendakwa imam besar Yosua. Bukan orang kaleng-kaleng, imam besar, saudara. Ya. Jadi ini makhluk spesial, makanya di Perjanjian Baru, di kitab Yudas, ya, di surat Yudas, Mikael itu nggak berani menentang Satan, si iblis ini, ya, dengan vulgar. Ya, karena Mikael pun tahu siapa Satan sebenarnya sebelum dia jatuh dalam dosa. Ya. Satan yang merasa punya posisi spesial ini ya akhirnya iri hati. Karena akhirnya setiap dia mendakwa manusia ketika dia berperan sebagai jaksa yang menuntut manusia, kok Tuhan tuh memberikan pengampunan kepada manusia begitu mudahnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk surgawi lainnya yang salah atau berbuat dosa. Ya. Jadi akhirnya Satan, ini tafsiran, melihat hal ini mulai terbiasa
membuat tuduhan-tuduhan palsu, mendakwa dengan dakwaan palsu. Konteks di Zakaria tentang dakwaan dia terhadap imam besar Yosua itu juga mengindikasikan dakwaan dan tuduhannya palsu, karena Tuhan dalam terjemahan LAI menghardik Satan, ya. Tapi dalam terjemahan yang benar, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu, Tuhan dalam konteks pengadilan imam besar Yosua ini, Tuhan menegur Satan. Ya. Kenapa menegur? Di dalam konteks Zakaria pasal 3 itu tidak disebutkan apa. Tapi kita bisa tarik kesimpulan, ya, bisa saja dakwaan yang diberikan Satan kepada imam besar Yosua, tuduhan yang diberikan Satan kepada imam besar Yosua itu tuduhan yang mengada-ngada. Kenapa begitu? Karena Satan memang sudah benci, iri hati kepada manusia. Dan klimaksnya, sekali lagi ini tafsiran saya, klimaksnya, iri hatinya itu akhirnya meledak. Bang! Begitu. Karena Satan mengetahui rencana penebusan manusia lewat anak tunggal Bapa. Nanti Bapak Ibu baca ceritanya dalam Wahyu 12 ayat 1-9. Karena waktu di Living Wisdom ini saya nggak bisa buka, tapi nanti hari Minggu saya akan khotbah ini, saudara. Jadi Bapak Ibu yang mau mengetahui secara komprehensif tafsiran saya soal bagaimana Satan itu akhirnya memberontak dan menjadi Satan yang mengerikan saat ini, Bapak Ibu bisa ikuti semua yang sudah saya paparkan di Living Wisdom. Ada 4 episode soal Lucifer, kemudian soal Satan di PL, Satan di PB, dan episode ini. Dan nanti besok hari Minggu, besok Minggu nih, ya, saya akan khotbah menutup soal pemahaman tentang Satan. Bagaimana Satan itu memberontak kepada Tuhan. Apa yang menjadi alasannya. Dari 5 episode nanti, yang nanti semuanya ada di channel YouTube The Warriors ini. Bagi saya cukup untuk menjelaskan siapa Satan yang menjadi musuh kita ini. Nah sekarang Bapak Ibu baca dulu Wahyu 12 ayat 1-9. Kalau nggak mengerti, nanti Minggu dengerin khotbah saya. Saya jelaskan kenapa saya menghubungkan itu dengan Wahyu 12. Nah, Satan akhirnya mengadakan perang terbuka melawan Mikael yang kita tahu ditafsirkan oleh semua penafsir Alkitab, dan Alkitab juga mengatakan Mikael itu the archangel, malaikat yang utama, penghulu malaikat. Malaikat yang paling dihormati, malaikat yang paling dituakan. Akhirnya ada perang. Itu ada di Wahyu 12. Satan akhirnya melawan Tuhan karena merasa Tuhan memprioritaskan manusia. Ya. Dengan berhasil mempengaruhi sepertiga jumlah malaikat kalau kita baca di Wahyu 12. Artinya, ya, pemahaman dia, iri hatinya kepada manusia, kedengkiannya kepada manusia, marahnya Satan kepada manusia karena diposisikan manusia oleh Tuhan lebih spesial daripada makhluk surgawi. Itu juga dirasakan oleh para malaikat lainnya. Jadi, ini juga merubah penafsiran umum tentang Satan sebelumnya. Banyak orang mengatakan bahwa di surga itu ada 3 malaikat utama, Mikael, Gabriel, dan juga Lucifer katanya, yakni Satan. Masing-masing itu punya sepertiga pasukan malaikat. Mikael punya sepertiga, Gabriel punya sepertiga, Satan punya sepertiga. Ya kalau bagi saya penafsiran itu terlalu mengada-ngada, ya, karena nggak ada yang mengatakan begitu. Tafsiran sepertiga malaikat itu pasukannya Satan, sepertiga pasukannya Mikael, sepertiga lagi pasukannya Gabriel. Ini dari ayat Wahyu 12. Tapi Wahyu 12 itu hanya mengatakan bahwa naga itu ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang, yang ditafsirkan oleh semua penafsir kita sebagai jumlah malaikat. Kenapa ada jumlah malaikat sepertiga yang mengikuti Satan, mengikuti naga itu? Itu bukan karena dipengaruhi oleh Satan, itu bukan karena semata adalah anak buahnya Satan di surga. Sebab bagi saya malaikat juga punya pilihan. Saya yakin mereka di sana itu juga berpikir panjang untuk misalnya melawan Tuhan secara langsung. Tapi akhirnya mereka mengikuti pemberontakan Satan itu. Mungkin juga dipengaruhi pikiran mereka oleh pikiran Satan karena mereka juga punya perasaan yang sama. Kenapa kita, teman-teman kita, kalau berdosa melawan Tuhan, itu di Kejadian 6 ada tuh, ya. Itu langsung dihukum. Sedangkan manusia itu berbuat lebih jahat loh. Melawan Allah loh. Dalam peristiwa sebelum air bah, setelah air bah juga ada menara Babel, mereka itu tidak dihukum kekal. Mereka hanya dihukum biasa saja. Kok manusia spesial? Apalagi ketika mereka mendapatkan cerita bahwa Tuhan sedang buat skenario akan menebus dosa manusia lewat mengirim anaknya berinkarnasi menjadi manusia. Anak tunggalnya dikirim ke bumi untuk menebus manusia. Maka ini semua tidak disukai oleh malaikat-malaikat sehingga mereka akhirnya mengikuti apa yang Satan lakukan.
Jadi pemberontakan Satan terjadi karena iri hatinya kepada manusia yang diperlakukan spesial oleh Tuhan. Makanya tidak heran jika dalam Perjanjian Baru digambarkan Satan begitu agresif menyerang manusia. Satan berusaha menggagalkan karya penebusan yang ingin dilakukan Tuhan Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam. Satan itu kan mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu berpikir apa soal cerita ini? Apakah Satan ingin sekedar mencobai Yesus? Enggak. Yesus tuh dikirim Tuhan ke bumi dalam misi untuk menebus manusia. Jadi Satan tuh mencobai Tuhan Yesus di padang gurun untuk menggagalkan misi ini. Misinya apa? Menebus manusia. Jadi Satan itu mencobai Tuhan Yesus sebenarnya ingin agar misi penebusan terhadap manusia ini gagal. Satan tuh sebenarnya nggak mungkin berani lah sama Tuhan Yesus, anak tunggal Allah ini. Kenapa? Ya karena dia tahu siapa Yesus kan. Tapi karena Yesus mengemban misi untuk menebus manusia. Nah inilah yang akhirnya menjadi keberanian Satan untuk mencobai Yesus. Semata-mata agar karena dia tidak ingin manusia diselamatkan. Karena dia sejak awalnya pembunuh manusia. Pembunuh sejak awalnya. Ya, dia iri hati kepada manusia. Jadi jika PB, Perjanjian Baru dibaca dengan sungguh, maka sangat lanjang, tanda kutip, manusia menjadi TO, target operasi Satan di bumi ini. Selalu Satan berusaha menyerang manusia. Dalam Petrus, Satan mengaum seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menerkam kita orang percaya. Maka berjaga-jaga dan berhati-hatilah. TO, target operasi Satan, itu adalah manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Wahyu 12 menjelaskan dengan gamblang soal hal itu. Nanti hari Minggu saya dalami lagi. Dengerin hari Minggu khotbah saya. Bapak Ibu kalau punya gereja, silahkan ikuti ibadah gerejamu. Nanti habis pulang gereja, ikuti khotbah saya di JKI Doe, di channel YouTube The Warriors yang akan live streaming jam 11. Tapi siaran tundanya kan bisa diikuti. Karena rekamannya akan ada di channel ini. Bapak Ibu ikuti sore atau malam atau besok harinya supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang benar soal Satan ini. Jika alasan memberontak karena ingin seperti Tuhan yang memakai Yesaya 14 dan Yeskiel 28 tadi, logikanya Satan tuh nggak mungkin merusak manusia. Kalau memang dia melawan Tuhan, berdosa karena mau menjadi sama seperti Tuhan. Maka Satan itu mestinya ketika mau mempengaruhi manusia, tidak mempengaruhi manusia dengan hal-hal yang mengerikan tadi. Kerasukan setan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tapi akan membujuk manusia, membujuk rayu manusia dengan hal-hal yang baik. Sehingga akhirnya manusia dengan sadar akan mengikutinya. Dengan sadar akan menyembahnya. Karena kalau manusia menyembahnya dengan sadar, tanpa ada intimidasi, tanpa ada ketakutan, maka dia benar. Hal ini akan menjadi tamparan yang keras buat Tuhan. Karena manusia menyembah Tuhan, ditinggalkan, dan manusia sekarang memilih menyembah Satan. Kalau Satan memang goalnya, DNA-nya, hatinya ketika memberontak mau menjadi sama seperti Tuhan, mestinya di bumi ini, dia memujuk rayu manusia supaya manusia menyembah dia. Dengan manusia menyembah dia, maka dia sama seperti Tuhan. Dan ini akan jadi tamparan yang hebat buat Tuhan. Tapi kan tidak. Satan saya yakin dia sadar dia nggak mungkin bisa sama seperti Tuhan. Sebab dia sadar dia adalah ciptaan Tuhan. Biar bagaimanapun Tuhan lebih superior dibanding dia. Saya yakin setan nggak goblok-goblok banget, saudara. Satan menyadari dia inferior dibanding Tuhan yang superior itu. Makanya saya tidak mempercayai tafsiran yang mengatakan bahwa Satan itu berontak kepada Tuhan karena ingin sama seperti Tuhan. Penafsiran Satan mau sama seperti Tuhan itu kan adanya di Yesaya 14 dan di Yeskiel 28. Padahal menurut saya itu bukan bicara soal Satan. Kalau bagi saya sekarang, berdasarkan ayat-ayat yang saya paparkan tadi, saya lebih mempercayai Satan memberontak kepada Tuhan karena memang iri hati kepada manusia. Karena Tuhan memperlakukan manusia dengan spesial. Dan Satan tahu banget itu kenapa? Karena dia adalah jaksa di pengadilannya Tuhan. Dia selalu ada di sebelah kanannya Tuhan. Dan dia mulai curiga, mulai kesel, mulai marah ketika dia mengamati, kok Tuhan pilih kasih dalam hubungannya dengan para makhluk surgawi, dengan hubungannya dengan manusia. Kok kalau dengan manusia Tuhan begitu kasihnya? Bahkan manusia yang sejahat apapun kalau bertobat diampuninya. Tapi kalau malaikat makhluk surgawi berdosa, maka tiada pengampunan lagi diberikan kepada makhluk surgawi.
iri hati itulah yang menjadi pintu masuk. Akhirnya Satan memberontak kepada Tuhan. Pemberontakannya kepada Tuhan tidak langsung direct kepada Tuhan. Karena ditriggerin, dilandasi, dilatar belakangi. Karena iri hatinya kepada manusia. Satan sudah dilempar ke bumi. Ia memberontak kepada Tuhan. Tiada pengampunan atasnya dari Tuhan. Semua dimulai karena iri hatinya pada manusia. Maka rasa kecewanya atas semua yang terjadi, yang ditimpakan Tuhan kepadanya, itu ditumpahkannya pada manusia. Makanya Satan terus menyesatkan manusia. Satan terus membuat manusia semakin menderita di bumi dengan banyak kesusahan, malapetaka, sakit penyakit, sampar, dan lain sebagainya. Satan berusaha membuat manusia terus menikmati dosa. Supaya apa? Supaya manusia tidak sadar bahwa dengan dia menikmati dosa, akhirnya sampailah di penghujung akhir hidupnya di bumi ini. Sehingga manusia mati terus dalam dosa. Manusia mati tanpa pertobatan. Manusia mati tanpa pengampunan dari Tuhan. Dan ketika ini terjadi, Satan akan suka. Satan akan bergembira. Kenapa? Emang seharusnya begitu. Sama seperti aku dan teman-temanku. Tuhan tuh gak adil. Kalau kami berdosa, langsung dihukum. Gak ada pengampunan. Mestinya kepada makhluk yang namanya manusia juga begini. Maka itulah yang dikerjakan Satan dan semua malaikat-malaikatnya di bumi ini sekarang. Membuat semua manusia mati tanpa pertobatan. Mati tanpa mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar memuaskan hasratnya, nafsunya yang memang sudah iri hati kepada manusia. Kira-kira cengli nggak tafsiran saya? Saya yakin ini nggak tafsiran yang umum, saudara. Ya, saya nggak tahu apakah ini tafsiran orisinil saya apa tidak. Tapi selama saya menjadi pengkhotbah, selama saya jadi pengajar, selama saya jadi pendeta, saya belum pernah mendengar ada pendeta, pengkhotbah, pengajar, teolog yang mengajarkan Satan memberontak kepada Tuhan karena iri hati kepada manusia. Mungkin saja ada. Tapi mungkin ini baru buat saudara. Karena sepanjang umur saya nggak pernah mendapatkan pengajaran itu. Dan saya baru mendapatkannya dari Tuhan belum lama ini. Kenapa? Karena saya mau mendalami Alkitab dengan membaca Alkitab sungguh. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat saya tadi yang saya tampilkan. Bapak Ibu coba dengarkan berulang-ulang. Tanya sama Tuhan. Apakah tafsiran saya ini benar apa tidak? Diuji dulu. Kalau Bapak Ibu sudah yakin setelah berdoa, maka Bapak Ibu sadar sekarang ini. Bapak Ibu dan saya jadi TO-nya Satan. Bapak Ibu jadi target operasinya Satan kepada kita. Satan gak mungkin menyerang Tuhan secara langsung. Dia tahu dia bakal kalah. Maka yang dia pakai adalah manusia. Makanya di akhir kerajaan 1000 tahun pun Satan menyesatkan manusia. Satan memakai manusia untuk melawan Tuhan. Satan gak mungkin berani melawan Tuhan karena dia sadar siapa dia dan siapa Tuhan. Dia inferior di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, berjaga-jaga itu berkali-kali Alkitab Perjanjian Baru Tuhan dan para rasul mengatakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Sebab lawanmu ini memang sedang mengincar diri kita. Sebab Satan tahu jika manusia akhirnya bertobat, maka dosa semerah kirmizi sekalipun akan Tuhan hapus dan jadikan putih seperti bulu domba. Itu makanya Satan benci kepada manusia. Tuhan akhirnya dilawan oleh Satan. Satan akhirnya berani memberontak kepada Tuhan karena sikap Tuhan ini. Masa dosa yang udah merah seperti kirmizi lu buat putih seperti bulu domba sih Tuhan? Gak fair. Kami kalau berdosa langsung ke hukum. Gak ada pengampunan. Dan dari sini kita belajar. Pertama, bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia bahkan gak pedulikan makhluk spesial di sebelah kanannya ini. Dia gak sayangkan dia ketika Satan mulai membenci manusia. Dia gak pedulikan dia akan kehilangan figur Satan yang selama ini menemani dia. Kenapa? Karena kau spesial di mata Tuhan. Dari sini kita belajar, dari tafsiran saya ini kita belajar bagaimana Satan begitu membenci manusia. Maka jangan buka celah sedikit apapun, saudara.
Kalau kau percaya Yesus, pegang Yesus saja. Imani Yesus sungguh. Kenali Yesus sungguh. Makanya baca Alkitab dengan benar. Jangan cuma memahami Alkitab dari pengajaran orang-orang. Yang kadang-kadang kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu sudah mempercayai tafsiran saya ini, pemahaman kita yang sudah ada di otak kita ini kadang-kadang juga akhirnya nggak benar. Karena tidak punya landasan biblikal yang benar. Hanya tafsiran, saudara. Makanya saya kepengen semua kita tuh membaca sendiri. Saya buat tadarusan Alkitab. Ada waktunya nanti tadarusan Alkitab akan saya hentikan. Karena saya berharap Bapak Ibu membaca Alkitab sendiri. Yang ketiga, dari tafsiran saya ini, kita belajar bahayanya iri hati. Kalau ceritanya Kain, ketika akhirnya dia membunuh Habel, Tuhan sudah ingatkan, hati-hati. Ya, sebab kalau kau sudah iri hati kepada adikmu, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Kain membunuh Habel berdosa karena iri hati. Satan akhirnya dilempar Tuhan dari surga karena iri hati kepada manusia. So, iri hati adalah musuh paling tua manusia. Iri hati adalah alasan paling tua kenapa dosa itu ada. Maka kalau kau masih iri hati, bahaya. Bahaya. Buang jauh-jauh iri hatimu supaya kau tidak bisa tersentuh dengan dosa. Kapan Satan jatuh? Nah, kapan Satan jatuhnya akan saya bagikan di ibadah minggu besok. Saya janji. Ini adalah khotbah terakhir saya soal Satan. Nanti di Living in Wisdom berikutnya saya akan bagikan hal yang lain. Ada banyak yang sudah saya siapkan. Ada yang sudah jadi, ada yang masih di otak, ada yang masih di coret-coretan saya. Karena saya memang rindunya mengajar. Semoga karunia yang Tuhan berikan kepada saya dalam mengajar ini bisa jadi berkat buat saudara. Dan akhirnya masing-masing kita bisa jadi pribadi yang hidupnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya, saya rasa sudah selesai, sudah lebih dari 1 jam. Semoga pembahasan saya ini akhirnya menerangi saudara. Saudara akhirnya memahami kenapa Satan itu memberontak. Alasan Satan berbeda antara Satan di PL dan PB mestinya terjawab dari video ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kenapa Satan atau kapan, bila mana Satan itu jatuh dalam dosa, kapan kira-kira dia dilempar dari surga, ya, coba ikuti khotbah saya hari Minggu besok. Semua saya undang. Ya. Untuk mengikuti ibadah di dalam ibadah Minggu Raya minggu pertama tanggal 1 Mei ya, di bulan yang baru bersama dengan JKI2 komunitas The Warriors tempat kami melayani. Semoga dalam ibadah besok saudara punya pemahaman yang sudah lengkap tentang siapa musuhmu yang sejati itu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tolong dukung program ini, bawa dalam doa, dan bisa di-sharekan program ini kepada yang lainnya, supaya orang-orang di tempat lain, orang Kristen lain, yang masih punya pemahaman yang kurang tepat tentang Satan ini, bisa dapat pemahaman yang tepat. Tentunya kalau kau share, berarti kau harus meyakini dulu. Kalau kau nggak meyakini tafsiran saya, jangan di-share. Itu namanya salah, saudara. Saudara membagikan sesuatu, itu harus kau yakin dulu. Makanya sebelum kau bagikan program ini kepada yang lainnya, Bapak Ibu gumuli dalam Tuhan. Dalam doamu kepada Tuhan. Buka lagi ayatnya. Minta Tuhan menerangi saudara. Seperti saya dulu meminta Tuhan juga menerangi saya. Semoga diikuti. Semoga dilakukan apa yang saya lakukan. Sehingga semua kita memperoleh kebenaran yang sejati. Haleluya. Sampai besok ibadah Minggu Raya. Tuhan Yesus memberkati.